Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul yang kelas S6E? Betul. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya bisa dipimpin dulu doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Baik, sudah berdoa. Coba dicek kanan kirinya apa ada teman yang nggak masuk. Masuk semua, Bu. Masuk semua ya, alhamdulillah. Untuk kebetulan pada hari ini adalah pertemuan pertama ya. Sebelumnya apa sudah ada diajar sama ibu? Belum, Bu. Belum. Baik, ibu perkenalan dulu ya. Nama ibu Putri Zahra Pisang, kalian bisa panggil Ibu Putri. Saya ibu yang akan mengajar kalian untuk mata kuliah ekonomi dalam 1 semester ke depan. Jadi dimohon kerjasamanya untuk mengikuti pelajaran dengan seksama. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, apa yang ingin ditanyakan? Bu, kok kita harus membeli buku? Baik, dengan Raisya ya? Iya, betul. Baik, bagus nih pertanyaannya Raisya. Baik, untuk mata kuliah saya itu ada bukunya ya. Buku ekonomi kalian bisa beli yang judulnya Permintaan dan Penawaran. Ya, yang penulisnya itu saya sendiri, penulis bukunya Putri Zahra Pisang. Jadi buku ini akan kita gunakan untuk setiap pembelajaran dalam 1 semester ke depan. Jadi diharapkan kalian sudah memiliki buku ini di pertemuan minggu depan ya. Oke, gimana semuanya setuju? Setuju. Baik. Baik, untuk bab yang pertama kita masuk ke pengertian permintaan dan penawaran. Baik, yang pertama ini kita permintaan. Definisi dari permintaan itu sendiri itu adalah sebuah keinginan konsumen membeli sesuatu barang pada berbagai harga selama periode waktu tertentu. Perbedaan dengan penawaran, kalau penawaran ini adalah banyaknya barang jasa yang tersedia di pasaran yang bisa ditawarkan kepada konsumen dalam tingkat periode waktu tertentu.
Untuk di sini apa ada yang ditanyakan? Untuk contoh permintaan kegiatan sehari-hari itu apa ya? Bagus Raisa pertanyaannya. Untuk contoh permintaan ya. Contoh permintaan itu misalnya dalam waktu Ramadan. Itu kan waktu tertentu ya dalam 1 tahun. Itu biasanya itu kita sering dengar permintaan takjil tinggi. Nah itu kan tanpa kita sadar itu adalah salah satu bentuk permintaan yang ada di pasar. Jadi ketika waktu Ramadan tersebut permintaan takjil itu meningkat. Nah itu kita bisa sebut sebagai permintaan dari pembeli. Bu, mana ya? Kalau sedangkan penawaran gimana ya contohnya? Kalau untuk penawaran gini kita posisikan diri kita sebagai penjual, di mana kita memiliki barang banyak atau produk-produk yang banyak sehingga untuk memutar operasional penjualan kita bisa tawarkan ke customer biasanya ini dengan harga tertentu, kemudian biasa digabung juga dengan diskon-diskon dari perusahaan itu tersebut, itu yang mana dengan tujuan agar masyarakat berminat membeli dalam periode waktu tertentu. Nah, lalu ini kita baca materi ada di modul tentang permintaan. Ya, kalau kalian ada bukunya bisa dilihat. Ini ada gambar ibu-ibu ya, ibu-ibu lagi beli ATK di pasar. Nah, dari gambar ini kira-kira ada yang bisa menggambarkan nggak kenapa ibu membeli buku tulis tersebut? Kayak Kenapa? buat anaknya. Buat anaknya, betul, berarti kan itu adalah salah satu bentuk kebutuhan ya, makanya di sini dia bisa masuk dalam permintaan ya. Ketika dia membutuhkan barang untuk kebutuhan sekolahnya, atau bisa kita sebut juga kan manusia itu sebagai makhluk ekonomi ya, jadi dia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Selanjutnya kita masih berbicara tentang permintaan. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi adanya permintaan? Yang pertama itu terjadi karena harga barang itu sendiri. Apa sih maksudnya? Jadi ketika kalian pasti pernah dengar ya, kalau barang itu turun harganya pasti permintaannya akan apa? Menurun. Kalau harganya turun dalam buku permintaan, maka permintaan akan naik. Lalu yang kedua, barang lain yang terkait. Ada yang ngerti maksudnya? Nggak ngerti. Kalau itu biasa kita dengarnya sebagai barang substitusi. Seperti misalnya ketika barang A habis, maka kita beralih B untuk memenuhi kebutuhan itu. Seperti contoh misalnya kita biasa makan nasi untuk memenuhi karbohidrat, karena beras atau nasi lagi kosong, kadang kita bisa beralih ke karbohidrat yang lain seperti kentang atau semacam singkong, gandum. Bagus. Lalu faktor yang ketiga dari pemicu adanya permintaan yaitu ada tingkat pendapatan. Biasanya ketika masyarakat sudah memiliki pendapatan yang bertambah, mereka akan cenderung memiliki hasrat untuk menaikkan gaya hidupnya, betul? Seperti contoh, misalnya yang awalnya dia gajinya itu 4 juta, dia hanya membeli baju yang harga 100 ribuan. Namun ketika gaji dia naik menjadi 7 juta, rasa keinginan dia untuk upgrade gaya hidupnya itu pasti lebih tinggi. Betul banget ya, pasti. Nah itu dia akan membeli barang-barang yang lebih mahal dari yang sebelumnya. Nah itu bisa masuk juga tuh ke faktor permintaan. Lalu faktor selanjutnya ada selera masyarakat. Kira-kira seperti ini. Kalau misalnya biasanya tuh masyarakat
dipicu sama tren ya. Kalau lagi viral atau lagi booming banget di mana-mana, itu permintaan akan naik. Biasa tuh apalagi zaman sekarang ini ada yang namanya influencer ya. Kalau misalnya influencer A mempromosikan barang B, wah otomatis para fans kemudian masyarakat tuh kayaknya percaya dan tertarik gitu untuk coba. Nah, itu bisa memicu selera masyarakat untuk menggunakan barang tersebut. Lanjut, balik lagi ya, hukum permintaan itu adalah apa tadi? Ketika harganya turun, Permintaan semakin naik. Gitu ya. Sip. Lalu selanjutnya masuk ke penawaran. Apa sih penawaran? Penawaran itu kalau misalnya kita sebagai produsen memiliki stok yang produk banyak, maka yang kita lakukan untuk menjual produk tersebut adalah menawarkan ke konsumen. Oke ya, adapun jumlah barang yang laku dan tersedia untuk dijual oleh produsen. Biasanya ini bencana alam itu yang sering kita temui, bencana alam. Penawaran ini akan gede ketika ada bencana alam. Ada yang tahu? Salah satunya contohnya kasusnya pernah kita lewatin. Banjir. Apa tuh penawaran apa tuh? Mie. Betul, kalau banjir kita ada di bansos ya, bansosnya mie kayak gitu. Nah terus biasanya bencana alam yang gede banget itu yaitu COVID. Ya betul, juga bisa COVID-19 tuh, kayak waktu COVID-19 orang atau produsen yang punya stok masker banyak, hand sanitizer gitu. Mereka akan menjual barang itu dengan harga yang bisa dibilang fantastis. Betul. Ya. Kadang tuh suka di luar standar, di luar nalar untuk harganya. Nah itu bencana alam juga bisa masuk ke faktor penawaran. Lalu biasanya ini yang paling simpelnya ini harga dari biaya produksi tersebut. Biasanya kalau misalnya bahan bakunya mahal, bahan bakunya di petaninya lagi naik, otomatis ini penawaran akan tinggi karena permintaan akan terus dari naiknya harga produk itu sendiri. Berbeda dengan hukum dari permintaan. Kalau permintaan tadi harga turun, permintaan naik. Nah kalau penawaran ini biasanya harganya naik, permintaannya Penawarannya turun. Iya. Turun. Betul. Aktif-aktif ya murid ibu. Iya dong. Hebat. Lalu mungkin habis ini ibu akan kasih kuis ya. Nanti siapa yang lebih cepat jawab pertanyaan, nah itu akan mendapat nilai. Untuk di mata kuliah ibu ini, ibu mau semuanya proaktif dalam segi kegiatan. Mau itu nanti ada presentasi ataupun sesi tanya jawab, ibu harap kalian semua ikut menyimak dan ikut mengambil andil ya dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Baik. Mungkin bisa dipelajari dulu 5 menit, nanti baru kita akan mulai kuisnya ya. Baik, Bu. Berapa ya? Bisa nih. Udah. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan kuis ya. Nanti sistemnya ibu akan bacakan soal dan beberapa jawaban. Nanti kalian pilih dari 4 jawaban tersebut kira-kira mana yang betul. Untuk menjawabnya nanti dibuka untuk angkat tangan dulu,
Lalu sebutkan nama. Ya baik, sudah bisa dimulai. Nah, Simak ya. Yang pertama, biasanya kurva permintaan akan berbentuk A. Miring ke atas, B. Miring ke bawah, C. Vertikal, lalu yang D. Horizontal. Ya, Baik, sebutkan nama. nama saya Raisya. Raisya. Jawabannya B, miring ke bawah. Miring ke bawah, betul. Untuk nomor 1 sudah jawab dengan Raisya. Boleh tepuk tangannya. Baik, untuk selanjutnya ayo disimak. Yang pertama, yang kedua, jika jumlah permintaan suatu komoditi tidak responsif terhadap perubahan harga, maka permintaan komoditi tersebut adalah A. Sangat tidak elastis, B. Elastis, C. Satuan elastis, dan D. Tidak elastis. saya Ya, boleh sebutkan namanya dulu. nama saya Sarah. Jawabannya A. A apa tadi? Sangat tidak elastis. Iya, betul. Boleh tepuk tangannya sekarang. Jawabannya A ya, sangat tidak elastis. Baik, untuk yang ketiga, elastisitas permintaan barang tahan lama adalah A. 0, yang B sama dengan kesatuan, C lebih besar dari kesatuan, atau D kurang dari kesatuan. Saya Bu. Ayo yang mana yang duluan? Senang Bu. Saya Tadi Nama Raisya saya dulu. Raisya Bu. Boleh Raisya. Jawabannya C Bu. C apa Lebih tuh C? besar dari kesatuan. Lebih besar dari kesatuan. Betul. Yeay. Jadi jawabannya itu adalah elastisitas permintaan barang tahan lama adalah C, lebih besar dari kesatuan. Lanjut lanjut. ya. Yang keempat, hukum permintaan menunjuk adanya hubungan antara A. Jumlah permintaan dan jumlah penawaran suatu barang. Diulangi, A. Jumlah permintaan dan jumlah penawaran suatu barang. B. Pendapatan dan kuantitas permintaan suatu komoditi. C. Harga dan kuantitas suatu komoditas. Yang D. Pendapatan dan harga suatu komoditas. Saya Ya, boleh Sarah. jawabannya C. Harga dan itu, C? kuantitas suatu komoditas. Betul. Baik, untuk jawaban nomor 4, hukum permintaan menunjuk adanya hubungan antara C. Tadi apa? Harga dan kuantitas suatu komoditas. Betul. Oke, yang terakhir ya, ini harus disimak nih. Saya Bu. Sabar belum. Belum ya. Nafsu banget ya, Raisya. Baik, nomor 5. Terakhir ya, cara cepat dia dapat. Jika harga suatu barang turun 10% dan permintaannya naik 30%, maka elastisitas permintaannya adalah, ayo dihitung. 3. 3. Namanya siapa? Raisya. Raisya. Maria Ahmad. Raisya Maria Ahmad. Oke, jawabannya apa tadi? 3. Boleh, betul. Wah, nggak kerasa ya udah selesai kita untuk kuisnya. Dan nilainya juga sudah Ibu pegang ya. Untuk keaktifannya, nilai dari kuisnya juga tentunya Ibu akan nilai. Ya baik.
kelompok dulu ya. Lama gue Oh nggak boleh kayak gitu. Jadi agar adil kita hitung ya dari ujung sampai ujung, dari 1, 2, 3, lalu dilanjut lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Jadi nanti yang dapat nomor 1 gabung ke nomor 1, yang dapat nomor 2 gabung nomor 2 dan seterusnya. Oke? Sekarang kita sampai mana ya? Oke, dimulai dari Raisa. 1, 2, 3 dulu. Salah ulang ya, ulang. Bilang ya, fokus. 2, 3, 2 3, 4 yuk. 1. Salah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gimana sih? Ayo fokus ya, fokus sekali lagi. Tanya. 1, 2 3, 1 2, 3 semua dong. Ayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 5 Ya, sekali lagi ya. Ya, dimulai dari Rachel. 2 3, 1 2, 3 1, 2 3, 1 2, 1 Oke, terakhir di 2 ya. Jadi nanti ada yang bertiga, ada yang berdua. Oke, boleh gabung sama kelompoknya masing-masing. Gabung. Sudah. Sesuai ya. Ya. Jadi tugasnya adalah kalian diskusi untuk pemahaman dari kelompok kalian tentang permintaan dan penawaran. Ya, jadi nanti kalian diskusikan apa itu permintaan dan penawaran. Nanti jika sudah presentasikan ke depan satu-satu. Oke? Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian diskusi. Ya, jika nanti sudah selesai, Ibu akan tunjuk secara asal siapa yang mau jawab. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu? enggak ada Ada ya, oke berarti udah paham semua ya. iya Baik. Oke, bisa dimulai untuk diskusinya. yuk Bus. Ayo, tenang semuanya. Maaf Bu. Diskusi tentang pelajaran ya, bukan tentang hal lain. maaf Bu Oke, lanjut. Sarah aja Bu. Sarah aja Bu, nggak usah jangan diem, bohong nggak Bu usah. jangan percaya Sarah dia aja, Bu percaya saya Sarah hukum Bu. Oke, tenang. Kalau ini udah peringatan kedua ya. aduh Bu Iya, Bu. Tenang. Tolong dengerin saya ya. Ya Bu. Masih bisa tenang nggak? Bisa. Kalian ini sudah 2 kali ya saya tegur. Kalau masih nggak bisa serius, kalian boleh keluar. Jadi bisa serius nggak? bisa Bu Ini udah 2 kali ya. Kalian ini kan sudah mahasiswa nih. Harus tahu tempat. Waktunya serius, waktunya bercanda. Kita ada waktunya. Tuh. maaf Bu serius Bu Ini terakhir kali ya saya tegur. Tidak ada bercanda santai. iya Bu Baik. Lanjutkan diskusi. Baik anak-anak, karena waktu pelajarannya sudah selesai, maka untuk diskusinya kita undur di minggu depan. Namun karena kita undur minggu depan, Ibu mau tambahan materinya. Ibu mau kalian buat diskusi kalian dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi nanti minggu depan kita akan presentasikan tiap PowerPoint yang kalian sudah buat
dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Ayo Bu. Ada ya, oke baik. Sebelumnya terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik, dan terima kasih juga atas keaktifannya untuk mengikuti sesi tanya jawab, kuis, dan diskusi kelompoknya. Semoga di minggu depan kita bisa bertemu lagi ya. Tugasnya jangan lupa lupa dan dimohon minggu depan hadir semuanya ya, karena Ibu akan tentunya mengambil nilai. Jika tidak masuk maka nilai tersebut akan kosong ya. Iya Bu. Oke, semoga kalian sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, Ibu Lati ya. Iya Bu. Thank you.